Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Dan pada saat ini kembali lagi kita diingatkan bahwa Yesus adalah penuntun kita. Bila kita merasa kita mempunyai beban berat, bila kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan semuanya, baiklah kita datang kepada Tuhan. Meminta tuntunannya untuk menjadi bagian kita. Karena dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Baiklah kita mau memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan dapat membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Penolong yang Berkuasa. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Luar biasa. Hampir terlalu luar biasa untuk dipahami manusia adalah pengorbanan juru selamat demi kita yang digambarkan dalam semua sistem pengorbanan terdahulu, dalam semua pelayanan khusus di bait suci. Dan pengorbanan ini diperlukan ketika kita menyadari bahwa penderitaannya diperlukan untuk memastikan kesejahteraan kekal kita. Hati kita tersentuh dan luluh. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyempurnakan keselamatan penuh kita dengan cara yang memuaskan tuntutan keadilan Tuhan dan konsisten dengan meninggikan kekudusan hukumnya. Ya, jadi betapa luar biasanya bagaimana pengorbanan juru selamat itu demi kita. Ya, dan digambarkan semua sistem pengorbanan terdahulu dalam semua pelayanan khusus di bait suci, dan pengorbanan ini diperlukan. Ya, jadi bagaimana kita juga harus belajar berkorban dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita dapat terbiasa dengan semuanya itu. Ya, karena Yesus sudah merasakannya. Dia sudah memberikan kita teladan. Ya, dia turun ke dunia ini. Ya, ada misi yang harus dia jalankan. Ya, bukan dia turun sekedar hanya turun saja, tetapi bagaimana misinya itu, dia harus menjalankan itu. Ya, kita sebagai manusia yang sudah dijadikannya atau diciptakannya, ya bagaimana kita mau menuruti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kehidupan kita ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kita meminta Tuhan, tolong saya supaya saya dapat belajar. Ya, karena inilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, supaya kita dapat mengikuti akan langkah-langkah juru selamat kita. Tidak seorang pun yang kurang kudus dari anak tunggal Bapa dapat mempersembahkan korban yang akan ampuh untuk membersihkan semua. Bahkan yang paling berdosa dan hina, yang menerima juru selamat sebagai pendamaian mereka dan menjadi patuh pada hukum surga. Tidak kurang dari itu yang dapat mengembalikan manusia ke dalam perkenanan Tuhan. Ya. Jadi di sini kita diperlukan ya untuk kita dapat menyerahkan akan setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan yang menerima kita apa adanya, dan disitulah kita akan diberikan suatu pendamaian. Dan kita juga harus mempunyai komitmen yang tinggi, konsisten dalam melakukan segala sesuatu.
Dikatakan juru selamat sebagai pendamaian mereka dan menjadi patuh pada hukum surga. Ya, tidak kurang dari itu yang dapat mengembalikan manusia ke dalam perkenanan Tuhan. Ya, jadi inilah yang Tuhan inginkan supaya kita dapat lakukan. Ya, walaupun Dia memberikan kita kuasa untuk memilih, tapi baiklah kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kehidupan kita ini lebih mudah dituntun. Ya, kalau kita mengeraskan hati kita, ya berarti kita dituntun oleh si jahat itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, pada saat kita melakukan itu mungkin kita sudah terbiasa dan kita anggap bahwa itu adalah yang benar. Ya, jadi kita harus berhati-hati di dalam mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan kita. Apa hak Kristus untuk mengambil tawanan dari tangan musuh? Hak yang didapatnya oleh karena pengorbanan yang dilakukannya, yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang mengatur kerajaan surga. Dia datang ke bumi ini sebagai penebus umat yang hilang, ya, untuk mengalahkan musuh yang cerdik, dan dengan kesetiaan yang teguh untuk menyelamatkan semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Di kayu salib Kalvari Dia membayar harga tebusan umatnya, dan dengan demikian Dia memperoleh hak untuk mengambil tawanan dari cengkeraman penipu ulung yang dengan kebohongan menjebak pemerintahan Tuhan, menyebabkan kejatuhan umat manusia sehingga kehilangan semua hak untuk disebut sebagai rakyat setia dari kerajaan Tuhan yang mulia dan abadi. Ya, jadi Tuhan ya berhak, ya dikatakan Dia berhak untuk mengambil tawanan dari cengkeraman penipu ulung itu, untuk mengambil kita umat-umatnya yang sudah masuk ke dalam jerat-jerat daripada si jahat ini, untuk mengembalikan kita ke jalan kebenaran itu. Di sini juga dikatakan bahwa Dia datang ke bumi ini sebagai penebus umat yang hilang untuk mengalahkan musuh yang cerdik dan dengan kesetiaannya yang teguh untuk menyelamatkan semua orang. Ya, jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari domba-dombanya yang hilang, untuk mau dituntun ke arah yang lebih baik. Karena Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia sudah mati di atas kayu salib Kalvari. Dia membayar harga tebusan umatnya ini, yaitu Anda dan saya. Tebusan kita telah dibayar oleh juru selamat kita. Tidak ada yang perlu diperbudak oleh setan. Kristus berdiri di hadapan kita sebagai penolong kita yang maha kuasa. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Ya, jadi Dialah satu-satunya penolong kita yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia adalah menjadi contoh yang sempurna untuk kita. Baiklah kita mau mengikuti akan setiap teladan yang Dia sudah berikan bagi kita. Ya, kita dapat merenungkan lebih dalam kapan terakhir kali Yesus membebaskan saya dari musuh. Ya, bila kita sudah terjerat di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah Tuhan memberikan kita jalan untuk keluar? Ya, pastinya. Kalau kita menyadari, Dia akan mencari cara untuk membelokkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi seringkali kita sebagai manusia tidak sadar. Kita mau mengambil langkah-langkah kita sendiri. Kita mau mengikuti apa yang iblis katakan. Ya, seringkali kita menolak, hati kita menolak akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah kita boleh menyadari itu di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kehidupan kita ini boleh lebih berguna bagi diri kita dan berguna tentunya kepada orang lain. Ya, betapa pentingnya kehidupan kita untuk saling berbagi, untuk saling menghargai, untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, terkadang kita mau mengambil langkah-langkah kita sendiri dan kita penuh dengan keegoisan.
Dan disitulah kita akan jatuh. Tapi bagaimana Tuhan akan terus memberikan kita amaran-amaran untuk kita menyadari apa yang sudah kita lakukan. Ya karena Dia adalah imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia untuk mendamaikan akan dosa seluruh bangsa. Biarlah kita mau menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Dia sudah datang ke dunia ini, Dia sudah memberikan kita teladan, dan Dia sudah mati di atas kayu salib. Baiklah kita dapat merenungkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyempurnakan keselamatan penuh kita dengan cara yang memuaskan, tuntutan keadilan Tuhan dan konsisten dengan meninggikan kekudusan hukum-Nya. Ya, jadi inilah janjinya, janji yang pasti Dia akan tepati untuk kita, umat-umatnya. Dia tidak pernah ingkar janji. Hanya kita yang selalu mengingkar janji kita kepada Tuhan. Tuhan akan menepati apa yang Dia sudah katakan. Dia akan mengembalikan manusia ke dalam perkenanan Tuhan. Dia akan mencari cara, ya karena Dia tidak mau melihat satu manusia yang binasa. Dia mau kita semua ini diselamatkan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari itu semua? Apakah kita mau menerima tuntunan di dalam kehidupan kita masing-masing? Ya karena Yesus juga hidup di dunia ini. Dia dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, tetapi bagaimana Dia mau mengikuti langkah-langkah yang Bapaknya berikan kepadanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Dia selalu bertanya kepada Bapaknya. Ya sehingga kehidupannya ini mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Dimanapun Dia berada, orang-orang pasti merasakan akan damai surga itu. Walaupun banyak orang-orang yang menolak, tapi mereka merasakan itu. Dan mereka mengeraskan hati mereka. Ya baiklah kita selalu membuka akan pintu hati kita sehingga Kristus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Untuk mau menjalankan akan perintahnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya walaupun itu sangat berat. Walaupun akan banyak tantangan ujian yang akan kita hadapi. Tapi semuanya itu harus kita jalani. Karena inilah yang harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan nanti di ujung jalan sana, baru kita melihat atau kita menyadari betapa luar biasanya tuntunan Tuhan itu menjadi bagian masing-masing kita. Biarlah kita mau terus mengambil waktu kita untuk datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya, sehingga Dia akan berkarya, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya inilah suatu hal yang sungguh luar biasa, berjalan bersama-sama dengan Kristus, menjadikan Dia penolong kita setiap saat, setiap waktu. Ya walaupun tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya jadi segala sesuatu itu membutuhkan pengorbanan. Sama seperti Kristus, Dia harus mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan akan dunia ini, untuk menyelamatkan akan umat-umatnya. Dia mengorbankan kenyamanannya yang ada di surga. Ya, Dia turun ke dunia ini, Dia mau menjadi manusia biasa, merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Ya satu hal yang luar biasa pada saat Yesus, ya Dia berada di orang-orang yang sedang berduka cita. Yesus pun merasakan itu. Pada saat Dia berada di tengah-tengah orang yang merasakan pergumulan hidup mereka, beban mereka, Yesus pun merasakan itu. Pada saat Dia berada di orang-orang yang merasakan kesakitan,
Yesus pun merasakan itu. Dan dia memberikan kepada mereka kelepasan. Dan Yesus juga berada di tengah-tengah orang yang merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Inilah suatu hal yang harus kita pahami. Ya, supaya kehidupan kita ini boleh menjadi berkat. Boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Baiklah hari ini dan hari seterusnya. Komitmen-komitmen yang kita sudah buat, biar kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat menjalankan itu sesuai dengan kehendaknya. Baiklah kita selalu terus mengandalkan Tuhan kita, menjadikan Dia penolong kita di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.